Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman seluruhnya dan semoga dalam keadaan sehat walafiat seluruhnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Budiono dari kelas G mata kuliah Hukum Laut Internasional dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Winda Eriana dengan NIM B1018357. Kami di sini ingin menyampaikan sebuah ringkasan ataupun potongan dari materi Hukum Laut Internasional, yaitu tentang zona ekonomi eksklusif. Apa itu zona ekonomi eksklusif dan pembagian antar negara ataupun batas-batas suatu negara akan kami sampaikan dalam video selanjutnya. Peran hukum laut bukan saja karena 70% atau 140 juta mil persegi dari permukaan bumi terdiri dari laut. Bukan saja karena laut merupakan jalan raya yang menghubungkan suatu bangsa dengan bangsa yang lain ke seluruh pelosok dunia untuk segala macam jenis kegiatan. Bukan saja karena kekayaannya dengan segala macam jenis ikan yang vital bagi kehidupan manusia, tetapi juga dan terutama karena kekayaan mineral yang terkandung di dasar laut itu sendiri. Pada tanggal 21 Maret 1980, Indonesia mengumumkan ZEE, batas zona ekonomi eksklusif dan wilayah laut Indonesia selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Apabila ZEE suatu negara berhimpit dengan ZEE negara lain, maka penetapannya didasarkan kesepakatan antara kedua negara tersebut. Semuanya tidak terlepas dari sejarah perkembangan zona ekonomi eksklusif di Indonesia. Pada tanggal 28 September 1945, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman telah mengeluarkan suatu proklamasi nomor 2667, Policy of the United States with respect to the natural resources of the subsoil and seabeds of the continental shelf. Dengan proklamasi Presiden Truman tahun 1945 di atas, dimulailah suatu perkembangan dalam hukum laut, yakni pengertian geologi continental shelves atau daratan kontinental. Tindakan Presiden Amerika Serikat ini bertujuan mencadangkan seluruh kekayaan alam pada dasar laut dan tanah di bawahnya yang berbatasan dengan pantai Amerika Serikat untuk kepentingan rakyat dan bangsa Amerika Serikat, terutama kekayaan mineral khususnya minyak dan gas bumi. Hal tersebut sesuai dengan isi dari proklamasi tersebut yang pada pokoknya adalah sudah selayaknya tindakan demikian diambil oleh negara pantai karena continental shelves dapat dianggap sebagai kelanjutan alamiah daripada wilayah daratan. Dan bagaimanapun juga usaha-usaha untuk mengelola kekayaan alam yang terdapat di dalamnya memerlukan kerjasama dan perlindungan dari pantai. Dengan demikian, maka demi keamanan penguasaan sumber daya alam yang terdapat dari dalam continental shelves, seyogyanya kekuasaan untuk mengaturnya ada pada negara pantai yang berbatasan dengan daratan yang bersangkutan. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Konsep dari zona ekonomi eksklusif muncul dari kebutuhan yang mendesak, sementara akar sejarahnya berdasarkan pada kebutuhan yang berkembang semenjak tahun 1945 untuk memperluas batas jurisdiksi negara pantai atas lautnya. Sumbernya mengacu pada persiapan untuk UNCLOS 3. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, menyebutkan bahwa zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pantai laut Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Masalah kegiatan-kegiatan ini diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983
tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kegiatan untuk eksplorasi dan atau untuk eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di zona ekonomi eksklusif Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia harus berdasarkan izin pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang dilakukan oleh negara asing, orang atau badan hukum asing harus berdasarkan persetujuan internasional antara pemerintah Indonesia dengan negara asing yang bersangkutan. Dalam syarat-syarat perjanjian atau persetujuan internasional dicantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh mereka yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di zona tersebut. Antara lain, kewajiban untuk membayar pungutan kepada pemerintah Republik Indonesia. Sumber daya alam hayati pada dasarnya memiliki daya pulih kembali, namun tidak berarti tak terbatas. Dengan adanya sifat-sifat yang demikian, maka dalam melaksanakan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tingkat pemanfaatan baik di sebagian atau keseluruhan daerah di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dalam hal usaha perikanan Indonesia, belum dapat sepenuhnya memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan tersebut, maka selisih antara jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan jumlah kemampuan tangkap Indonesia berdasarkan persetujuan internasional. Misalnya, jumlah tangkapan yang diperbolehkan ada 1.000 ton, sedangkan jumlah kemampuan tangkap Indonesia baru mencapai 600 ton, maka negara lain boleh ikut memanfaatkan dari sisa 400 ton tersebut dengan izin pemerintah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai delimitasi zona ekonomi eksklusif dari batasan luar. Batasan dalam zona ekonomi eksklusif adalah batasan luar dari laut teritorial. Zona batas luas tidak boleh melebihi ke laut 200 mil laut dari garis dasar di mana luas pantai teritorial telah ditentukan. Kata-kata dalam menentukan ketentuan ini menyarankan bahwa 200 mil laut adalah batas maksimum dari zona ekonomi eksklusif. Sehingga, jika ada suatu negara pantai yang menginginkan wilayahnya, zona ekonomi eksklusifnya kurang dari itu, negara itu dapat mengajukannya. Di banyak daerah tentu saja negara-negara pantai tidak akan memilih mengurangi wilayahnya. Zona ekonomi eksklusif kurang dari 250. Tindakan sepihak Amerika Serikat mengenai landas kontinen dan perikanan sebagaimana disebutkan di atas berpengaruh terhadap perkembangan rezim hukum zona ekonomi eksklusif 200 mil tersebut. Hal ini terbukti bahwa negara-negara Amerika Latin dalam mengajukan tuntutan mereka telah mengemukakan beberapa argumentasi yang bertujuan untuk melindungi sumber-sumber kekayaan alam yang banyak terdapat di perairan sejauh 200 mil, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya. Argentina mengajukan teori epikontinental sea, kemudian Ekuador, Chili, dan Peru mengemukakan teori Bluma yang selanjutnya diikuti oleh negara-negara Amerika Latin lainnya seperti Meksiko pada tahun 1946, Honduras pada tahun 1950, Costa Rica pada tahun 1950, dan El Salvador pada tahun 1950. Sebagai tindak lanjut dari tuntutan-tuntutan negara Latin, maka pada tahun 1952 lahirlah suatu deklarasi baru, yakni Deklarasi Santiago yang ditandatangani oleh negara-negara seperti Chili, Ekuador, dan Peru. Sebagai motivasi utama tuntutan ketiga negara peserta Deklarasi Santiago ini adalah pelaksanaan jurisdiksi eksklusif terhadap sumber-sumber kekayaan alam, daya hayati maupun non-hayati yang terdapat di perairannya sejauh 200 mil laut, sumber-sumber mana yang sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan di negara-negara peserta deklarasi tersebut. Dalam hal ini, negara-negara maritim yang kuat seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Jepang, dan Jerman Barat bersitegang dengan pendapatnya bahwa zona ekonomi eksklusif 200 mil harus merupakan laut bebas dengan ketentuan 1.
Negara-negara pantai diberi wewenang tertentu kekayaan alam lainnya. 2. Kebebasan lautan, termasuk kebebasan menggunakannya untuk kepentingan militer, tetap terjamin bagi semua bangsa. Sedangkan negara-negara pantai, terutama negara-negara yang tergabung dalam kelompok 77, dengan gigih pula tetap mempertahankan pendapatnya bahwa konsep zona ekonomi eksklusif merupakan suara konsepsi sinergis yang memiliki rezim khusus mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negaranya. Dengan demikian, negara-negara yang tergabung dalam kelompok 77 dengan tetap menentang dipertahankannya status laut bagi zona ekonomi eksklusif, walaupun mengakui beberapa kebebasan di laut lepas dengan ketentuan bahwa hak-hak tersebut harus diperinci secara jelas dan tegas. Menurut Hasim Jalal, dalam bukunya Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut, menyatakan bahwa negara-negara tak berpantai dan negara-negara secara geografis tidak beruntung menuntut hak-hak yang sama dengan negara-negara pantai, tidak saja di bidang perikanan, tetapi juga terhadap sumber-sumber kekayaan laut lainnya di dasar laut. Mengenai batas luar dan lebarnya zona ekonomi eksklusif, angka yang dikemukakan mengenai lebarnya zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil atau 370,4 km. Kelihatannya angka ini tidak menimbulkan kesukaran dan dapat diterima oleh negara-negara berkembang dan negara-negara maju semenjak dikemukakannya gagasan zona ekonomi. Angka 200 mil dari garis pangkal sudah menjadi pegangan. Sekiranya lebar laut wilayah 12 mil sudah diterima. Seperti kenyataannya sekarang ini, sebenarnya lebar zona ekonomi eksklusif adalah 200 dikurang 12, yaitu 188 mil. Sebagaimana telah dikemukakan, hak-hak negara pantai atas kedua laut tersebut berbeda, yaitu kedaulatan penuh atas laut wilayah teritorial dan hak-hak berdaulat atas zona ekonomi untuk tujuan eksploitasi sumber daya kekayaan yang terdapat di negara laut tersebut. Batas dalam zona ekonomi eksklusif adalah batas luar dari laut teritorial. Zona batas luas tidak boleh melebihi kelautan 200 mil dari garis di mana luas pantai teritorial telah ditentukan. Baiklah, dari materi yang saya dan teman saya sajikan, sedikit saran yang ingin kami sampaikan ialah pemerintah harus benar-benar menjalankan aturan yang berlaku dan melakukan pengawasan yang ketat, serta jangan sampai lengah agar kesalahan Pulau Sipan dan Lingitan tidak terulang kembali demi keutuhan NKRI.